Om Swastiastu, Om Awikinomastu, Namo Buddhaya. Teman-teman sekalian umat Hindu yang saya kasihi dimanapun berada, di hari ini saya channel Kejernihan Rohani mau berbagi tentang filosofi atau makna daripada upacara-upacara yang sering dilakukan oleh umat Hindu apabila saat melakukan gemedalang ide betara piodalan di pura, yaitu dengan upacara mendak, dengan segahan agung. Nah, di hari yang baik ini saya mau berbagi tentang makna atau tujuan filosofi daripada segahan agung. Teman-teman sekalian umat Hindu yang saya cintai, sebelum saya lanjutkan, saya mohon waranugraha Reng Ida Sang Hyang Widi, Reng Ida Sang Hyang Aji Saraswati, begitu pula Reng Ida Parusulinggih, Sang Meraga Brahmana, Sane Sampun Madwijati, dimanapun berada. Teman-teman sekalian umat Hindu, upacara di Bali itu di dalam konteks yajna, yaitu panca yajna, itu semua yajna, bagian dari panca yajna ini dilakukan atau dijalankan, cuma mungkin berapa persen. Suatu contoh upacara seperti Dewa Yajna, itu juga dijalankan upacara resi yajna, sehingga dijadikanlah seorang resi atau Ida Sang Meragu Sulinggih seorang yajamana. Nah, juga ada manusia yajna, itu upacara seperti natak tiis, panas dan lain sebagainya. Juga ada yang disebut dengan Pitra Yajna, itu adalah piuning ke pura kawitan atau pura klan. Itu juga termasuk Dewa Yajna. Yang terakhir Kebuta Yajna. Nah, bahkan Kebuta Yajna niki mungkin sangat seimbang dengan ke Dewa Yajna. Nah, teman-teman sekalian umat Hindu, yang perlu saya jelaskan di hari ini itu adalah filosofi atau makna daripada segahan agung. Nah, segahan agung itu adalah upacara Kebuta Yajna, sebuah proses pecaruan yang skala kecil di bawah pecaruan ayam atau ikesada. Nah, itu tidak menggunakan hewan, hanya menggunakan darahnya saja. Nah, kalau caru ekosate itu diolah, hewannya itu menjadi sebuah banten atau tandingan. Di dalam hal ini segahan agung hanya membuat segahan yang alatnya seperti ilok-ilok tapi lebih kecil, itu dikasih nasi yang berwarna manca warna dengan bumbunya bawang jahe, juga garam. Nah, itu bumbunya. Nah, makna daripada segahan agung ini menggunakan telur dan kelapa itu saya jelaskan dengan penganalisaan sehingga teman-teman sekalian bisa mengerti dan sedikit tidaknya ada bayangan kenapa harus memakai telur dan kelapa. Nah, teman-teman sekalian umat Hindu, selain kepada Ida Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa, kepada para maharsi, pada Pitara dan sebagainya, kita juga harus hormat dan perlu hormat atau bakti kepada lingkungan, sehingga ada sebuah proses upacara mecaru. Mecaru adalah sebuah berasal dari kata dasar care,
yang artinya memperhatikan atau menjaga. Nah, teman-teman sekalian, Indu menjaga lingkungan dengan melakukan upekara pecaruan baik dalam skala kecil atau besar. Nah, segahan ini tujuannya menganalisir kekuatan buta atau kekuatan negatif agar di dalam melaksanakan upekara tidak diganggu atau tidak ada godaan-godaan, sehingga berjalan dengan mulus dan bakti kita kepada Ida Sang Hyang Widi itu tercapai dengan moksatam jagaditam ya cekti dharma atau yang disebut dengan mahasanti. Nah, teman-teman sekalian umat Hindu, kedamaian adalah sebuah tujuan daripada kita semua menjalankan kewajiban beragama. Nah, kenapa memakai telur dan kelapa? Nah, kelapa adalah sebuah niasa atau simbol windu. Windu adalah wujud bumi atau alam semesta, sehingga windu ini adalah simbolnya wujud Tuhan. Nah, mengapa memakai telur? Telur ini adalah niasa dari 3 kerangka agama Hindu yang kita bermaksud menuju Tuhan. Telur ini dibenturkan ke kelapa sehingga menjadi pecah. Tujuannya dengan upekara tatwa etika dan susila, kita membuat upekara upacara akan menak ide betara ditedunkan atau dilinggihkan akan melaksanakan proses upekara piodalan. Itu makna dan tujuan daripada segahan agung. Dan kenapa memakai telur dan kelapa? Nah, itu sebuah keinginan proses upekara upacaranya dengan 3 kerangka dasar agama Hindu yang menjadi niasanya adalah telur. Tujuannya menuju Tuhan, sehingga telur dan kelapa ini dibenturkan. Itu teman-teman sekalian. Nah, hubungannya dengan darah ayam itu tidak ada, itu hanya tabuh kesegahan. Nah, istilah Balinya atau Hindu di Bali disebut meganda. Itu juga ada kubur-kuburan canang sebenarnya ke 9 arah, tapi lebih sering saya lihat dengan manca dewata atau vertikal dan horizontal aja. Ke timur, selatan, barat, utara, dan tengah, itu ke bawah dan ke atas. Sebenarnya harus Dewata Nausanga nikah dengan 11 kali. Nah, dalam ke-11 kali ini bermakna tujuannya adalah Ruwa Wineda. Satu-satu itu adalah Ruwa Wineda yang tujuannya menciptakan kedamaian, kesucian untuk tedunnya ide betara dan dilakukanlah proses upekara ngaturang piodalan. Teman-teman sekalian umat Hindu, saya ulangi sekali lagi, makna telur dan kelapa itu adalah niasa. Telur adalah niasa 3 kerangka agama Hindu yang menjadi dasar untuk menuju Tuhan. Nah, kelapa ini adalah windu, simbol windu atau simbol Tuhan. Ke manusia atau umat Hindu dimanapun berada melakukan sebuah proses upekara, akan melakukan piodalan dengan 3 dasar ini menuju Tuhan. Nah, itu teman-teman sekalian umat Hindu. Nah, meganda namanya di Bali, yaitu ada bahasa-bahasa yang itu tujuannya adalah sebagai ulam dari segahan itu. Nah, tetapi teman-teman sekalian jangan lupa segahan agung itu lebih rendah tingkatan yagnya daripada caru ikesada. Teman-teman sekalian umat Hindu, apabila ada penjelasan saya yang salah, saya mohon maaf. Dan saya selalu berharap teman-teman selalu mendukung kejernihan rohani agar bisa berlanjut. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya sindap dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.